Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh dahsyat, Engkau mengumpulkan kaum wanita di tempat ini. Bapa, kami serahkan waktu ini di atas otoritas-Mu. Kuasai ruangan ini dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kuasai hati kami supaya betul-betul firman ini menjadi berkat buat kami semua. Mari Yesus, kiranya Engkau yang bekerja pada setiap hati yang hadir. Kiranya Engkau yang menguasai mulut hamba-Mu dan pikiran kami semua. Sumputkan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Lea. Saya sekedar sedikit sudah melayani sejak saya di mahasiswa. Umur saya waktu itu dipanggil Tuhan sekitar 19 atau 20 tahun. Karena saya menderita lumpuh. Kemudian saya pernah mati suri. Dan saya begitu banyak diproses sehingga saya menyerahkan kehidupan saya untuk Tuhan Yesus. Keturunan asli saya Madura, Bangkalan. Tapi saya kuliah di Bandung, jadi logat saya Maduranya sudah hilang. Jadi kayak orang Sunda karena suami saya orang Sunda. Saya nggak apa-apa ya pakai ini karena ngikuti protokol. Oke. Saya akan mulai dengan firman Tuhan, tapi kayaknya tadi matching dengan Bu Maria, jadi sudah diborong sama Bu Maria mengenai doa. Karena pada saat saya tanya sama Tuhan, setiap saya mau melayani, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya bawakan untuk pelayanan ini. Maka saya dikasih doa dengan judul doa sederhana yang mendatangkan mukjizat. Oke, kita baca dari Yakobus 5 ayat 17-18. Mungkin ada yang sukarela untuk membacakan salah satu dari ibu-ibu, atau kita sama-sama membaca ya. Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Yang 17, Elia. Ayo sama-sama. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Amin. Dikatakan di situ Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Karena apa? Karena pada saat itu yang memerintah adalah Raja Ahab. Dan Isabel istrinya adalah penyembah berhala. Dan Elia, dia tidak suka pada saat melihat Isabel, istri Raja Ahab ini, menyembah berhala. Dan dia menegur kepada Isabel, Isabel, jangan menyembah kepada berhala, menyembahlah kepada Tuhan. Tapi Isabel tidak dengar-dengaran dan tidak mau bertobat. Kemudian Elia yang dipakai Tuhan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk menegur daripada Isabel ini.
Disitulah Yakobus 5 ayat 17 tadi. Dia bersungguh-sungguh berdoa padahal dia seorang yang biasa kayak kita. Kita bisa sakit, Elia bisa sakit. Dia bisa kecewa dan dia bisa khawatir. Tapi Tuhan sudah pilih Elia untuk menabur. Membuat orang untuk datang kepada Tuhan Yesus untuk bertobat. Saya tadi mendengar kesaksian Bu Maria. Bu Maria, tim kami adalah tim dari sejak muda. Dia adalah asisten saya, Pak Devan. Kami punya tim di mana-mana. Kami punya tim di Surabaya, besar. Timnya ya banyak, tidak terlalu besar. Tapi kami dipakai Tuhan untuk pelepasan. Kepahitan, santet. Ya, itu adalah pekerjaan kami. Dengan doa yang sederhana, anak 5 tahun tidak kembali, dikembalikan sama Tuhan. Dan yang kejadian kemarin Januari, 2 tahun tidak pulang ke Lampung, target saya hanya melayani 6 bulan. Saya bilang Desember target saya anak ibu pulang. Hanya beda 2 minggu dengan target saya. Tuhan punya target sendiri. Orang yang tidak tahu di Jakarta begitu besarnya. Kalau kita dengar-dengaran apa yang disuruh Tuhan seperti Elia. Anak 2 tahun itu yang tidak pernah pulang, tidak pernah kasih kabar. Dikembalikan pada Januari pertengahan dengan caranya Tuhan. Padahal pacarnya udah kami layani pelepasan. Bagaimana caranya Tuhan mempertemukan kami? Dengan anak yang hilang, Jakarta gede loh. Dan kami tidak kenal. Ibunya tidak dapat alamatnya di mana. Tapi suatu hari Tuhan kasih alamat itu komplit. Selang sehari saya langsung datangi. Ada yang mustahil buat Tuhan. Kuncinya, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita belajar kepekaan. Oke? Makanya pada saat Elia menegur Isabel, dia berdoa sungguh-sungguh karena Isabel tidak mau mendengarkan dan tidak mau bertobat. Maka dia minta agar hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun 3,5 tahun lamanya. Luar biasa. Doa seorang yang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh maka itu akan dijawab. Apapun itu. Elia adalah anak Tuhan dan dipelihara Tuhan. Dengan menyuruh suatu hari Elia disuruh ke sungai Kerit. Coba tolong bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Ayat yang kelima, siapa yang bersedia? Silakan. Lalu dia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Dia pergi dan dia di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Terima kasih. Ngotot dulu Kak Elia waktu disuruh Tuhan. Kebanyakan kita ibu-ibu ngotot ya. Saya juga dulu keras kepala sebelum dipanggil Tuhan. Terpanggil Tuhan untuk melayani. Sampai makanya Tuhan kasih lumpuh. Tuhan kasih aku mati. Ya. Saya 3 tahun yang lalu rambut saya ini gundul loh. Kalau saya khotbah atau saya penginjilan. Penginjilan itu saya pakai jilbab. Ya. Karena saya di kemo 9 kali 3 tahun yang lalu. Setiap saya penginjilan saya tanya sama orang yang saya injilin. Saya melayani interdenominasi. Saya sudah kenal lama dengan Pak Andi, satu sekolah di Baptis ya. Kemudian saya suka nanya,
Apa yang kalian lihat kepada saya? Saya lihat ibu berapi-api, ibu bersemangat. Saya kalau penginjilan, saya ambil orang itu untuk kemuliaan Tuhan Yesus sampai terima Tuhan Yesus. Dari agama seberang banyak sekali. Agama seberang bukan agama yang satu itu aja ya, banyak. Dari Konghucu, dari Buddha, ya, itu banyak sekali. Saya harus sampai dia terima Tuhan Yesus. Kalau mereka bandel, firman Tuhan akan mengalir terus dengan tuntunan Tuhan Yesus di situ. Jadi pelayanan kami adalah seperti itu. Dengar-dengaran, jangan ngotot, jangan bantah sama apa yang Tuhan suruh. Seperti Elia. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Doa Elia nggak pernah panjang-panjang. Elia tidak pernah berbantah, lalu ia pergi dan langsung dia menuju apa yang disuruhkan sama Tuhan. Dan dia pergi dan diam di sungai Kerit. Tahu apa yang Tuhan kerjakan sama Elia? Pasti tahu semua ceritanya. Pada saat dia sudah berjalan jauh sampai sungai Kerit, siapa yang dikirim Tuhan? Siapa yang dikirim Tuhan? Burung gagak. Betul nggak? Bawain makanan. Burung gagak itu kalau buat orang Indonesia burung apa coba? Lambang kematian ya. Begitu kita dengar suaranya aja kita udah, aduh ada yang mati, siapa ya? Itu nenek saya, karena nenek saya dari agama seberang, turunan Madura lagi kan. Orang Madura tuh banyak begininya loh. Ya, saya dari kecil udah diajar seperti itu. Oke. Elia pada saat sudah sampai di tepi sungai Kerit itu, Tuhan mengirimkan makanan dengan mengirim burung gagak yang kita tidak pikirkan sama sekali. Ada yang kepikir bahwa burung gagak itu bisa mendatangkan berkat, padahal itu burung yang kita secara nyata pada saat ini masih banyak orang percaya itu adalah burung kematian. Ya, kita nggak tahu loh bagaimana cara Tuhan untuk menolong kita nggak pernah tahu. Yaitu kayak anak hilang itu tadi, 2 tahun, papa mamanya anak laki satu-satunya, udah disekolahin sampai sarjana, udah kerja. Balas sama mamanya seperti itu. Tahu nggak Tuhan pertemukan saya dengan dia? Saksi juga ini, Bro Devon ini saksi. Jadi tukang sate, sarjana, dan hidupnya susah karena apa? Dia tidak dengar-dengaran, dia tinggalkan Tuhan Yesus, dan dia tidak kembali kepada orang tuanya, persis seperti anak hilang. Burung gagak mengirim makanan. Pagi, siang, sore, Elia dipenuhi oleh makanan yang luar biasa. Karena apa? Satu kali lagi, Elia dengar-dengaran akan suara Tuhan. Lukas 4 ayat 26. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Ceritanya sudah luar biasa terkenal ya. Janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan dia pergi. Dia tidak tanya, ngapain aku harus pergi ke sana? Elia nggak nanya itu. Ya. Kemudian setibanya di rumah janda itu, Elia meminta pada janda itu, buatkan aku roti dong. Kemudian janda itu bilang, loh, saya hanya punya sejumput sedikit sekali yang cukup hanya untuk bikin roti saya dan anak saya. Tapi kalau saya buatkan buat Anda,
Bagaimana dengan saya? Lalu Elia jawab, buatkanlah roti untukku. Janda ini kenapa akhirnya membuat? Karena dia takut sama Tuhan. Dan dia tahu menghargai pelayanan Tuhan, pelayan Tuhan. Maka dia pun menghargai Tuhan dan membuatkan Elia roti itu dan diberikan kepada janda ini membuatkan roti itu pada Elia dan berkata, apa yang kau mau akan saya lakukan. Tahu penggantinya? Tuhan buat melalui Elia apa? Buli-bulinya itu penuh tanpa kekurangan. Amin. Demikian juga kalau kita juga dengar-dengaran akan suara Tuhan. Apapun yang kita perlukan, maka Tuhan akan penuhkan kita, dapur nyala terus. Amin. Cuman ya itu tadi, jangan ada barikade atau benteng pada saat kita berdoa sama Tuhan. Tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada benci. Ya, jaga mulut. Saya orang yang paling tidak suka begini-begini, kata tangga atau di kantor. Ya, saya baru aja dipensiunkan per akhir Februari kemarin. Proyek ditunda bulan, nanti saya panggil lagi, insya Allah. Dalam keadaan COVID seperti ini, padahal saya seminggu berdoa, duduk sama Tuhan. Tuhan, saya capek, saya tidak mau kerja. Saya mau pelayanan dan santai. Artinya pada saat itu memang saya merasakan badan saya capek sekali. Waktunya saya untuk bebas dan melayani. Di situ saya berdoa, seminggu nggak ada dijawab sama Tuhan, dipanggil ngedadak. Bulea proyeknya yang di Kalimantan saya suspend dulu. Cari di kamus deh saya waktu itu, suspend apa ya? Pending. Ya, ditunda dulu. Akhirnya saya 2 hari. Dalam 2 hari itu saya baru dikasih tahu. Itu luar biasa Tuhan. Padahal saya mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kalau saya diam 8 jam saya diam di kantor, saya tidak melakukan apa-apa. Maka waktu saya mubazir, lebih baik saya melayani Engkau. Karena kalau saya sudah melayani pelepasan, saya dipanggil kemana-mana karena dari mulut ke mulut. Ibu-ibu, saya punya YouTube saya, pelayanan saya. Ya, siapa yang mau dilayani, dengar dulu YouTube saya. Jadi tidak salah. Episode yang terakhir adalah The Last Prayer. The Last Prayer itu adalah doa yang terakhir, di mana Tuhan pakai saya juga untuk melayani orang sakit. Setelah itu Tuhan kasih kepekaan saya, urapi. Setelah diurapi, kalau nggak malam, 3 hari, jangan takut ya. Pengangkatan. Karena apa? Bukan kita saja yang sehat yang dilayani Tuhan, tapi saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sakit juga perlu dilayani. So, kita tidak bisa diam saja pada hari-hari seperti ini. Saya bilang, ada orang yang nanya, Mam, kalau pengangkatan itu kayak apa sih? Saat ini saya mudah sekali memberi contohnya. Karena apa? Pada saat saya doa, anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar ikut Tuhan, dijauhkan dari virus COVID ya. Amin. Kalau nggak salah, Bro Devon yang nanya, pengangkatan itu kayak apa? Oke, secara Alkitab adalah pengangkatan, rapture ya, itu kayaknya kayak dibikin di film-film itu. Tapi zaman sekarang, pengangkatan itu adalah pada masa sekarang COVID-19. Dan kayaknya kita banyak yang nggak sadar, ya kan? Tiba-tiba kita nggak tahu, tiba-tiba udah hanya semalam
Sahabat saya, tanggal 19 Desember kemarin, saya layani di Karawang. Saya tinggal di Karawang ya. Dilayani di Karawang. Tanggal 19, sampai dia ternangis-nangis dan dia serahkan kehidupannya dia. Dia sudah memilih satu sekolah teologi ya. Dan dia minta advice saya. Tanggal 19 dia terima, dia dilayani dan saya sudah mengarahkan kemana sekolahnya. Dan apa saya tanya, agama kamu apa sekarang? Karena waktu itu nggak tahu apa, semua agama dia pegang karena dia main banyak ke opo-opo gitu. Nanya semua peramal dia udah ubek-ubek tuh di Karawang sama Purwakarta. Saya sekarang udah ikut Tuhan Yesus, Mam. Oke, saya bilang gitu. Kita doa, dia nangis di kafe waktu itu. Di kompleksnya ada satu developer besar di Karawang. Tanggal 6 Januari saya dihubungi, dia minta didoakan. Saya mendengarkan suara Tuhan. Lea, tolong diurapi dia. Karena dia positif. Padahal hasilnya belum keluar. Tanggal 6 Januari pengurapan. Tuhan urapi dari atas kepala sampai itu melalui online. Video call dia liatin. 2 hari setelahnya dia masuk rumah sakit. Sekitar tanggal 12-16 Tuhan angkat dia. Maksud saya cerita di sini, mari kita dengar suara Tuhan. Jangan putus kita berdoa. Karena apa? Waktu itu datangnya kita tidak tahu. Padahal dia sudah bertobat, dia mau menyerahkan kehidupannya untuk pekerjaan Tuhan. Sampai mau ambil S2 teologi dia. Kehendak Tuhan beda dengan kehendak kita. Amin. Oleh karena itu, apapun planning kita, dasarilah dengan doa dan serahkan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, terjadilah pada kami. Tapi kami punya rencana. Anak kami pengen bekerja, anak kami pengen dikirim ke luar negeri. Itu pasti terjadi. Tidak usah doa yang bertele-tele. Oke? Dan Elia pun disuruh ketemu dengan Ahab. Setelah dia janda ini diberkati, ya, karena kita melayani seorang pelayan Tuhan, maka Elia harus ketemu Ahab dan mengumpulkan di situ. Pada saat itu kan penyembahan dukun-dukun banyak sekali ya. Saya tulis di sini ada 850 ya, untuk mereka pada show off kekuatan. Kemudian Elia meminta nabi-nabi palsu itu berdoa. Ada yang bercabik-cabik tubuhnya agar didatangkan hujan yang sudah 3,5 tahun kering. Akan tetapi hujan tidak turun. Luar biasa ya. Itu yang kami alami, tim kami alami. Kalau dukunnya dari Madura kami sudah tahu. Kalau dukunnya dari daerah Tangerang, Banten kami sudah tahu. Kalau dari daerah Lamongan atau Ratu Selatan atau mana, kami sudah dikasih tahu sama Tuhan. Karena saya pernah melayani, dipanggil dokter untuk melayani seorang yang levelnya udah menjadi Gus. Dokter udah angkat tangan, dia panggil saya. Nggak salah dokter, karena dokter ini yang saya layani dari agama seberang ya, di Surabaya. Dokter nggak salah, saya bilang manggil pendeta untuk doain kiai. Enggak, untuk doakan Pak Gus ini. Ada kesaksiannya di YouTube ya. Judulnya Gus Kalah Ilmu. Karena memang dia kalah ilmu dengan dari luar negeri, Malaysia. Kemudian dia ilmunya luar biasa dan saya minta izin berdoa secara saya sebagai orang Kristiani. Dan dia okein. Pada saat saya berdoa dengan istrinya, saya heran karena istrinya amin. Ya Tuhan, amin. Padahal ini suaminya udah melingkar kayak udang pada saat datang. Melingkar kayak udang, tidak bisa lurus. Oke? Kemudian saya aneh.
Langsung begitu buka mata, begitu amin, Ibu, saya kok heran, Ibu tadi kenapa aminkan doa saya? Ibu kan seorang muslim. Maaf Ibu, saya orang Kristen. Dan akhirnya dia menceritakan ternyata dia adalah istri kedua sedang hamil 6 bulan. Saudara, Tuhan kasih kepekaan saya juga. Tuhan akan kasih tahu. Bahkan karena saya melayani yang tidak enak, saya bilang, Tuhan kalau saat yang saya dipanggil juga kasih tahu saya. Karena setiap saya melayani orang, selalu begitu. Makanya episode saya ada yang seperti itu, the last prayer. Ibu ini ngotot, bahkan kakak saya sendiri ya kayak gitu. Dipanggil itu ngotot, hamba-hamba Tuhan 1 lawan 4 gembala. Saya bilang, saya dengar suara Tuhan. Kakak saya bahwa kakak saya akan diangkat sama Tuhan. Puasalah 40 hari, saya sudah lakukan puasa 40 hari. Saya bilang sama gembala begitu. Teman-teman saya gembala-gembala itu juga. Akhirnya satu persatu boleh ya saya mendapatkan juga. Sudah oke, kita serahkan. Selang sebulan selesai semua penginjilan, baptis selang, Tuhan angkat karena kanker stadium 4. Dan sudah Tuhan persiapkan semuanya itu. Oke, kembali Raja Ahab ini mengumpulkan untuk mendatangkan hujan yang udah 3,5 tahun kering di negerinya. Kemudian bagian Elia, dia doa di altar dan membersihkan altar itu dan minta air untuk menyiram korban bakaran sampai air tersebut habis. Karena Elia punya hikmat dari Tuhan. Masalahnya air, maka harus diselesaikan dengan air. Dukun-dukun gak ada yang tahu. Yakobus 5 ayat 18, dan langit menurunkan hujan. Amin. Doanya dijawab. Jadi kenapa kok kadang kita tidak bisa dijawab? Karena kita kadang tidak punya prinsip. Itu yang pertama. Kita orang Kristen, tapi kita sangat lama sekali dijawabnya. Seringkali kita tidak punya prinsip. Kita sering khawatir, kita sering takut, tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan hal apapun juga. Kita malah melihat persoalan kita besar, bukan Tuhan kita Yesus yang besar. Ya, benar nggak? Saya dulu gitu soalnya. Elia punya prinsip, dia tidak mau tahu Ahab seorang raja atau ratu, tapi dia katakan kalau salah ya salah. Saudara, saya sering diusir. Maaf ya, bukan karena suku ya. Orang tertentu, suku tertentu kan keras-keras. Ketemu Madura, keras nggak? Tambah. Makanya kalau ancam ke saya nggak berlaku. Saya ancam lagi sama firman Tuhan. Amen. Elia tidak takut, itu pejabat, itu siapa. Saya sering dipanggil beberapa kali. Mau dia orang kaya, mau dia pejabat. Kalau saya katakan, Bapak jangan pakai guna-guna. Memang di jabatan Bapak memerlukan. Buang Pak, ketahuan kok. Dia di Papua, saya di Jakarta loh. Buang Pak jimatnya itu Bapak. Ada di saku Bapak, ada di dompet Bapak, ada di sabuk, ada di lemari. Buang semuanya. Karena dia dapat referensi dari hamba-hamba Tuhan. Takut sama pejabat? Enggak. Takut sama pengusaha yang punya duit? Enggak. Kalau Tuhan bilang salah ya salah, sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, kenapa kita tidak bisa menjadi seperti Elia? Dan doanya jarang sekali, lama sekali dijawab sampai kita nangis-nangis, guling-guling, kita dikasih sakit, baru kita minta ampun.
Elia itu yang tadi saya bilang penurut, nggak kayak kita, ntar dulu capek, ntar dulu doa saya minta duit aja sama Tuhan aja nggak dijawab. Elia itu penurut, sementara kita sering keras kepala, ya. Seringnya kita itu, saya dulu juga begitu. Sekarang udah nggak berani. Setiap saya masuk kerja pun saya berdoa sama Tuhan. Setiap saya mau pergi pun saya berdoa sama Tuhan. Kita sering kali bertindak atas keinginan kita sendiri. Asal kita itu menguntungkan diri kita, ya. Tapi Elia berkorban untuk Tuhan dan berani menyampaikan kalau itu salah dan kalau itu benar. Oke. Dan yang ketiga, marilah kita fokus kepada masalah, fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah dan persoalan kita. Ya, karena kita nggak punya prinsip kayak Elia tadi. Kalau Elia kan dia fokusnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita fokus pada masalah dan persoalan, benar nggak? Sampai kita sakit. Apalagi kalau kita udah dikatain tuh, misalnya, maaf ya, di sini mungkin nggak ada. Ibu A sama ibu B. Aduh, si ibu A tuh ngatain gue sampai sakit hati. Matilah dia tuh. Aduh, gue sumpahin tuh, nggak ada rezekinya. Sering kan gitu. Saya loh sering dikutuk. Dikutuk sama siapa? Ada di YouTube saya juga, kutukan seorang ibu kandung. Saya dari kecil dianggap anak hilang, anak haram. Dikutuk, Lea, kamu tidak akan lulus sarjana. Dari 12, dari 5 kakak saya, 4 kakak saya yang lulus sarjana duluan. Karena apa? Lea, kamu anakku, kamu sudah bertobat, kamu aku pakai. Bukan sarjana saja. Sekarang dari 12 anak, satu-satunya yang punya gelar 3 adalah saya. Amin. Karena apa? Kehidupan saya walaupun dikutuk, saya punya Yesus, saya fokuskan. Yesus adalah Allah yang luar biasa, penyelamat diriku. Kutukan orang-orang tidak akan mempan karena kita melihat Yesus terlebih besar dari semuanya. Amin. Maka pada saat walaupun kita dibenci, dikutuk, kita tidak ada boleh kepahitan. Siapapun itu. Makanya Tuhan pakai kami. Pelepasan, entah santet, entah dukun-dukun, entah kepahitan, dendam, semuanya. Ada loh istri yang dendam 30 tahun. Itu saudaranya dia. Dan saya diusir. Saya bilang, saya tantang. Sebelum diusir, ampuni dulu suami. Saya tidak akan balik lagi next time. Tapi ibu harus ampuni. Karena apa? Ibu kan orangnya bawa motor kemana-mana. Ibu pergi keluar naik motor. Ibu tahu jiwanya ibu sampai kapan. Tiba-tiba ada luar baru di halaman depan. Ibu ditabrak sama mobil. Ibu masuk kemana? Kaki kiri ke neraka, kaki kanan ke surga. Rajin doa, rajin ke gereja, tapi tidak mau mengampuni 30 tahun kepahitan. Semua sama anak-anaknya. Pada saat saya tantang, saya gak mau tahu, saya tidak takut. Oke lah Bu Lea, tuntaskan aja pelayanan saya. 3 jiwa hari itu ya, 3 jiwa, 1 mama, 2 anak yang sudah dewasa. Amin. Karena kita mengandalkan Tuhan Yesus, bukan mengandalkan kepandaian kita sendiri kalau melayani. Ilmu kita gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Yesus. Gelar kita gak ada apa-apanya. Oke, yang keempat, kita suka ragu
bahwa kita tidak dikasih otoritas dari Tuhan Yesus. Kita kalau udah jadi anak Tuhan, kita dikasih otoritas untuk apa? Injak kalajengking dan ular. Kita sering ragu dan kita lupa. Makanya saya selalu bilang, Tuhan kasih otoritas kepada saya untuk injak ular dan kalajengking. Karena 1 Yohanes 4 ayat 4 isinya, boleh dibaca? Satu Yohanes 4 ayat 4. Ayo, siapa yang udah dapat duluan? 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Roh yang ada di dalam diri kita lebih besar daripada yang ada di dunia. Cuman kita sering lupa bahwa kita tidak punya otoritas. Otoritas diberikan kepada saya dan saudara-saudara semua. Amin. Jadi kalau ada apa-apa dalam nama Tuhan Yesus, keluarkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kemarahan saya hilangkan. Kepahitan saya, balas dendam saya hilangkan. Kita punya otoritas. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak tahu bahwa kita punya senjata rohani untuk mengalahkan setan. 2 Korintus 10 ayat 4. Mari, siapa yang sudah dapatkan? 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Amin. Amin. Kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Sudah jelas firman-Nya itu. Firman itu hidup loh. Gak hanya untuk omongan begitu saja. Cuman kita gak pernah pakai firman itu. Itu yang saya pakai sekarang. Dulu saya selalu melawan Tuhan. Takut dibilangin dukun lah, takut dibilangin itu. Sekarang saya gak peduli. Kalau saya punya anak buah marketing, apalagi ada salah satunya ada orang Madura, sama keluarin dari dompetmu segala macam, dari sakumu, bawa jimat macam-macam lu. Karena Tuhan bilang itu anakmu itu, marketingmu itu. Saudara, kalau kita punya Tuhan Yesus, marketing saya hanya 4, tim lain 8. Yang jualan banyak siapa? Kita anak Tuhan. Makanya saya selalu dibilang faktor X kalau bicara dengan Lea. Ada sesuatu yang luar biasa. Saya dan ibu-ibu, bapak semua dikasih otoritas itu, pakai mulai hari ini. Amin. Jangan tinggalkan Yesus di luar. Yesus itu ada di sini. Dan firman-Nya itu hidup, ada di hati kita. Siapkan Efesus 6 ayat 11. Siapa yang udah dapat? Tolong dibaca. Jadi, jangan tinggalkan, jangan merasa Yesus ada di luar kita. Silakan Ibu. Gunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan muslihat iblis. Senjata Allah adalah firman dan doa. Amin. Doa bukan yang panjang-panjang. Doa yang simple aja. Saya kadang kalau udah lelah dari pelayanan, karena dijemput dari Kerawang ke Bekasi, dijemput dari sini ke Bintaro, ya, saya panjang-panjang, belum lagi nanti ke Sukabumi gitu. Ntar belum lagi di Surabaya udah nunggu, pasien tuh udah ngantri. Rata-rata yang kena kuasa kegelapan semua.
Ya. Dan online doa pun itu baru istirahat kalau saya sudah tidak bisa melayani. Jadi bukan doa yang panjang-panjang. Jadi senjata kita itu doa dan firman Tuhan. Ya. Dalam kita diam saja, dalam hati Tuhan sudah dengar. Doa Tuhan Yesus cuma singkat. Perkataannya hanya bilang, "Hai Lazarus, bangkitlah." Ya enggak? Enggak panjang-panjang. Tuhan Yesus, harimu sungguh indah, cahaya matahari sekarang luar biasa. Enggak pakai kata-kata kayak begitu. Tuhan Yesus doa yang biasa aja, aduh, dia dengar. Ya. Pada saat dia ini kan badai juga, badai berhenti kau. Berhenti. Tuhan Yesus saja enggak panjang-panjang doanya. Jadi doa yang kita naikkan bukan doa yang hebat, ya kata-katanya. Doa adalah iman pada Tuhan. Walaupun imanmu sebesar biji mindahin gunung juga. Amin. Doa adalah apa yang ada di hati kita. Dan dengan hati yang tulus, ya Tuhan lihat ke dalam hati kita. Doa yang kata-katanya biasa tapi hasilnya luar biasa. Amin. Terakhir lagi, dari tadi terakhir terus ya. Doa bukan rangkaian kata yang panjang yang tadi saya katakan. Oke? Oleh karena itu, doalah supaya kita mendatangkan mujizatnya Tuhan bekerja pada kita. Dan kita harus tahu, bukan masalah kita yang besar, tapi Yesuslah yang lebih besar dari permasalahan kita. Sekarang tanggalkan itu semua, mulai maju dan mulai percaya bahwa kita punya otoritas di dalam Tuhan untuk melakukan apapun juga. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sore hari ini. Berkati mereka yang hadir pada tempat ini. Berkati mereka, ubahkan mereka supaya mereka mulai terbuka. Mereka punya otoritas di dalam Kau Tuhan yang Kau berikan sesuai dengan firman-Mu. Mereka punya kuasa Tuhan untuk menginjak ular dan kalajengking. Artinya mereka punya kuasa untuk menyelesaikan permasalahan mereka bersama dengan Kau ya Bapa. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Buka penutup berkat setiap orang yang hadir di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bisnis mereka, Engkau berkati. Bukalah pada saat ini juga Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang menutup berkat saudara-saudara yang terkasih di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kuatkan iman mereka. Perbarui hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persembahkan mereka ke dalam tangan-Mu untuk Engkau jadikan emas yang luar biasa. I love you Jesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya bawa ya. Thank you.